Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa dalam kajian ayat Al-Quran dengan tema bioenergi yang terdapat dalam Quran surat 36, surat Yasin ayat 80. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun. Yang artinya, yang menjadikan untukmu dari pohon yang hijau, yaitu api, maka ketika engkau dari pohon hijau tersebut menyalakannya. Mari kita pahami makna dari ayat tersebut. Alladzi ja'ala lakum minasyajari, yang menjadikan untukmu dari pohon. Dalam suatu pohon terdapat suatu zat yang disebut dengan karbon. Pohon dengan bagian-bagiannya ini memiliki kandungan karbon yang berbeda-beda. Jika dikelompokkan, dalam kandungan karbonnya terdiri dari atas kandungan karbon rendah, kandungan karbon sedang, dan kandungan karbon tinggi. Untuk mengukur kandungan karbon tersebut dikenal dengan rumus rasio karbon atas nitrogen. Kandungan karbon rendah terdapat pada bagian daun, buah, dan umbi. Kandungan karbon sedang terdapat pada bagian ranting, dan kandungan karbon tinggi terdapat pada bagian batang dan dahan. Bagaimana cara dari suatu pohon menghasilkan karbon? Mari kita lanjutkan sambungan ayatnya. Alladzi ja'ala lakum minasyajari al-akhdar, akhdari, yang hijau. Al-akhdar ini dikenal dengan istilah populernya dengan sebutan klorofil. Di dalam klorofil terjadi suatu peristiwa yang disebut dengan fotosintesa. Peristiwa fotosintesa ini dikenal dengan rumus CO2 plus H2O plus foton. Foton ini sinar yang dihasilkan dari matahari. Dari peristiwa fotosintesa inilah akan menghasilkan zat yang disebut dengan karbohidrat dengan rumus CN plus H2N plus ON. N adalah angka relatif. Jika karbohidratnya adalah gula, maka rumusnya C6 plus H12 plus O6. Dari karbohidrat inilah akan menghasilkan sesuatu yang diterangkan oleh lanjutan ayat ini,
yaitu naron, api. Bagaimana cara karbohidrat menghasilkan api? Ini tergantung dari masing-masing jenis karbohidratnya. Manakala karbohidrat itu berasal dari jenis hemiselulosa yang terdapat pada daun-daunan. Daun ini dimakan oleh ternak. Dari ternak menghasilkan kotoran ternak. Dari tahi ternak ini kemudian bisa diproses melalui satu reaktor, akan menghasilkan gas CH4 atau metana yang dikenal oleh masyarakat luas dengan sebutan biogas. Kemudian berikutnya, manakala karbohidrat itu berasal dari sakarida, baik monosakarida, disakarida maupun polisakarida, akan menghasilkan sumber api manakala diproses dengan fermentasi. Dari fermentasi inilah akan menghasilkan zat yang disebut dengan CH3OH3, zat etana yang dikenal dengan nama populernya spiritus. Dan jenis karbohidrat berikutnya yaitu selulosa. Selulosa ini lainnya adalah batang. Untuk menghasilkan api bisa dibakar secara langsung atau diproses menjadi arang. Lanjutan ayatnya, fa'idza antum minhu tuqidun, maka ketika engkau dari pohon hijau tersebut menyalakan. Bagaimana cara menyalakan api dari karbohidrat yang diproses menjadi biogas? Bagaimana cara menyalakan api dari karbohidrat yang diproses menjadi spiritus? Bagaimana cara menyalakan api dari karbohidrat berjenis kayu bakar atau arang? Masing-masing punya cara sendiri-sendiri. Satu lagi, sumber api dari pohon, dari asyajar, diperoleh dari getah atau dari minyaknya. Dari getah ini yang mudah kita kenali adalah getah dari pohon pinus. Bisa diproses menjadi lilin atau bentuk lain. Ini bisa dinyalakan untuk menghasilkan api. Dari minyak, misalnya yang dihasilkan oleh jenis tanaman palmae dari kelapa maupun sawit. Nah, ini minyaknya juga bisa diproses, dinyalakan untuk menghasilkan api. Kesimpulannya bahwa seluruh bagian dari proses al-akhdar, sesuatu yang hijau dari suatu pohon, itu bisa menghasilkan api. Demikian kajian tentang bioenergi. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dola an sabilih
wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.